Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan PowerPoint kami dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini pembahasannya yaitu studi tokoh Al-Farabi. Dengan anggotanya, yang pertama Sylvia Emelda dan yang kedua Sylvia. Dengan dosen pembimbing Pak Rifki Nurdiansyah. Biografi Al-Farabi. Biografi Al-Farabi, nama lengkapnya Al-Farabi yaitu Abu Nas Muhammad ibnu Muhammad ibnu Tarkan, Ibnu Al-Uzalak atau disebut Al-Farabi. Ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Farabi. Sejak masa kecilnya, Al-Farabi mempunyai kecakapan yang luar biasa dalam bidang bahasa. Setelah besar, Al-Farabi meninggalkan negerinya untuk menuju Baghdad, yang menjadi pusat pemerintahan dan ilmu pengetahuan saat itu. Bidang-bidang studi Al-Farabi. Yang pertama bidang logika, dan yang kedua bidang filsafat politik. Dan yang ketiga bidang metafisika. Pada usia 75 tahun, tepatnya pada 330 Hijriah atau 945 Masehi, ia pindah ke Damaskus dan berkenalan dengan Saif ad-Daulah al-Hamdani, Sultan dinasti Hamdan di Aleppo. Kiprah pendidikan Al-Farabi. Pendidikan dasar Al-Farabi adalah keagamaan dan bahasa. Ia mempelajari fikih, hadis, dan tafsir Al-Quran, dan ia mempelajari bahasa Arab, Turki, dan Paris. Al-Farabi mempelajari ilmu-ilmu Islam dan musik di Bukhara. Pada saat itu, pendidikan dengan sistem madrasah belum diterapkan. Latar belakang sosial Al-Farabi. Menurut Masignon, ahli ketimuran Prancis, Al-Farabi adalah seorang filosof Islam. Dengan sepenuh arti kata, sebelum dia memang Al-Kindi telah membuka pintu filsafat Yunani bagi dunia Islam. Sebaliknya, Al-Farabi telah dapat menciptakan suatu sistem atau mazhab filsafat yang lengkap dan telah memainkan peranan yang penting dalam dunia Islam. Pada abad pertengahan, Al-Farabi sangat dikenal banyak orang sehingga orang-orang Yahudi banyak yang kagum dengan mempelajari karangan-karangan risalahnya. Al-Farabi hidup pada zaman ketika situasi politik dan kekuasaan Abbasiyah diguncang oleh berbagai gejolak. Pertentangan dan pemberontakan Al-Farabi lahir pada masa pemerintahan Al-Muqtadid, yaitu pada 870 sampai 892 Masehi, dan wafat pada masa pemerintahan Mukti. Pemikiran-pemikiran Al-Farabi. Yang pertama, ketuhanan. Al-Farabi hidup pada masa ketika situasi politik dan kekuasaan Abbasiyah dan diguncang oleh berbagai gejolak atau pertentangan dan pemberontakan. Yang kedua, pemikiran emanasi. Pemikiran emanasi merupakan teori tentang keluarnya suatu wujud atau yang disebut dengan alam makhluk dan zat yang wajibul wujud atau zat yang wajib adanya yakni Tuhan. Teori urut-urutan wujud atau disebut dengan teori bersifat maha satu atau tidak berubah. Dan pemikiran yang ketiga yaitu jiwa. Jiwa manusia beserta materi asalnya memancar dari akal ke-10. Jiwa adalah jauhar rohani sebagai form bagi jasad. Kesatuan keduanya merupakan secara eksiden, artinya masing-masing keduanya mempunyai substansi yang berbeda.
Bagi Al-Farabi, jiwa manusia mempunyai daya-daya. Yang pertama, daya al-muharikat atau gerak. Daya ini yang mendorong untuk makan, memelihara, dan berkembang. Dan daya yang kedua, daya al-mudrikat atau mengetahui. Daya ini yang mendorong untuk merasa dan berimajinasi. Dan yang ketiga, daya al-naktikot atau berpikir. Daya ini yang mendorong untuk berpikir secara teoritis dan praktis. Daya teoritis terbagi dalam 3 tingkat. Yang pertama, akal potensial. Yang kedua, akal aktual. Dan yang ketiga, akal mustafad. Yang keempat yaitu metafisika. Filsafat Yunani membahas persoalan ini berlandaskan pada filsafat fisika semata-mata, sedangkan aliran Iskandariyah atau Neoplatonisme dan filsafat Islam. Selanjutnya, politik. Pemikiran Al-Farabi yang amat penting adalah tentang politik yang dia tuangkan dalam 2 karyanya, Al-Siyasah dan Al-Madaniyah. Selanjutnya, logika. Logika mempunyai kedudukan yang mudah dimengerti, sebagaimana hubungan antara tata bahasa dengan kata-kata dan ilmu matra dengan syair. Menekankan praktek dan penggunaan aspek logika, dengan menunjukkan bahwa pemahaman dapat diuji lewat aturan-aturannya, sebagaimana dimensi, volume, dan massa ditentukan oleh ukuran. Karya-karya Al-Farabi. Yang pertama, Al-Farabi adalah seorang penulis yang produktif. Sepanjang masa hidupnya, Al-Farabi meninggalkan sejumlah karya-karya besar, berbentuk tulisan, yang penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa jumlah tulisan Al-Farabi mencapai angka 70 buah yang ditulisnya, sewaktu ia berpindah tempat dari Baghdad ke Damaskus. Al-Farabi yang dikenal sebagai filosof muslim yang terbesar, memiliki banyak keahlian dalam bidang keilmuan, seperti ilmu bahasa, matematika, kimia, astronomi, kemiliteran, musik, ilmu alam, ketuhanan, fikih, dan mantik. Maka dari itu, banyaknya karya-karya Al-Farabi yang sudah terkenal di kalangan filsafat Islam. Dan yang ketiga, Al-Farabi menulis hampir semua bukunya di Baghdad, Damaskus. Karya-karya Al-Farabi sendiri tersebar luas di timur pada abad ke-4-5 Hijriah. Dan yang keempat, karya-karyanya telah diterbitkan pada 10 tahun terakhir, abad ke-13 Hijriah sampai ke-19 Masehi. Dan beberapa di antaranya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Eropa atau modern. Karya-karyanya di antaranya yang pertama, Al-Jamu' Baina Rayai atau Al-Hakimain Al-Lathun wa Aristu. Dan yang kedua, Tahqiq Ghair Aristu fi Kitab Ma Ba'da At-Tabi'ah. Dan yang ketiga, Syarah Risalah Zainun Al-Kabir Al-Yunani. Dan yang keempat, At-Taqliqat. Kelima, Risalah Fima Yajibu Makrifat Qabla Ta'alumni Al-Falasafah. Yang keenam, Kitab Tahsil atau As-Sa'asdah. Ketujuh, Risalah fi Isbat atau Al-Fadilah. Yang kedelapan, Uyun Al-Masail. Itulah pembahasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.